Apakah Tuhan menentukan hidup seseorang akan seperti apa? Apakah Tuhan yang menentukan pendek dan panjangnya hidup seseorang? Apakah Tuhan yang menentukan kematian seseorang seperti apa? Dan apakah Tuhan yang membuat nasib seseorang akan sial, miskin, dan kaya? Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Anda punya jawabannya. Silakan berbagi dengan kita di sini. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih bisa bertemu lagi untuk membahas tentang takdir dan nasib menurut Alkitab. Sebelum saya membahas hal ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih ya Yesusku, buat apa yang Kau berikan pada kami hari ini, kesehatan, dan kami bisa merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hari-hari dan kehidupan kami. Bapa, biarlah kiranya Tuhan berkatilah Tuhan apapun yang kami lakukan. Biarlah itu menjadi berkat bagi diri kami dan orang-orang di sekitar kami. Sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan memberkati buat hamba-Mu dalam menyampaikan segala kebenaran firman-Mu. Berkati juga buat mereka yang selalu setia untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya ingin membahas tentang takdir dan nasib menurut Alkitab. Apakah Tuhan menentukan takdir atau nasib seseorang? Ada sebuah cerita tentang satu keluarga yang tewas dalam sebuah kecelakaan yang sangat tragis dan telah menyisakan duka yang bagi dalam kehidupan mereka. Ayah, ibu, dan seorang anak yang masih kecil tewas ketika ditabrak oleh truk yang melaju dengan kecepatan tinggi, sementara sopir dalam keadaan mabuk. Kematian satu keluarga tersebut menimbulkan tanda tanya dari pihak keluarga dan kerabat. Sebagian orang mengatakan bahwa itu sudah takdir, bahwa ia harus mati dalam sebuah kecelakaan. Seorang anak kecil yang tumbuh dalam keluarga dan lingkungan yang jahat dibesarkan tanpa arahan dan didikan. Setelah besar, anak itu melakukan banyak kejahatan, mulai dari mencuri, membunuh, memperkosa, dan lain-lain. Bolak-balik masuk penjara, namun hukuman itu tidak mengubah perilakunya yang jahat. Sebagian orang mengatakan bahwa anak itu seperti itu karena korban lingkungan. Namun, sebagian lagi berpendapat bahwa anak itu sudah ditakdirkan menjadi orang jahat. Tentu banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang seringkali membuat kita bingung. Bingung apakah Tuhan menentukan semua nasib manusia seperti apa dan apa yang terjadi kepada nasib mereka. Banyak orang yang membicarakan tentang takdir, nasib, dan lain-lain. Jika orang hidupnya susah, miskin, dan melarat, sebagian orang katakan itu sudah nasibnya, atau takdirnya menjadi orang miskin. Tetapi apakah benar demikian? Apakah Tuhan menentukan hidup seseorang akan seperti apa? Apakah Tuhan yang menentukan pendek dan panjangnya hidup seseorang? Apakah Tuhan yang menentukan kematian seseorang seperti apa? Dan apakah Tuhan yang membuat nasib seseorang akan sial, miskin, dan kaya? Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Anda punya jawabannya. Silakan berbagi dengan kita di sini. Takdir dan nasib, dua hal ini sering diperdebatkan apakah sama atau berbeda.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang versi 1.3, takdir adalah ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan, dan nasib. Kalau digunakan untuk kata kerja, menakdirkan adalah menentukan lebih dahulu. Sedangkan nasib adalah sesuatu yang sudah ditentukan Tuhan atas diri seseorang. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takdir dan nasib adalah sama. Dalam bahasa Inggris, kata nasib dan takdir diterjemahkan sama, yaitu fate, destiny, dan divine. Istilah takdir dan nasib akan banyak pengertiannya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan setiap orang. Sebab setiap orang berhak menafsirkan pengertian takdir sesuai dengan pemahamannya. Akan banyak juga sumber informasi yang akan kita baca membuat kita bertambah bingung tentang takdir yang sesungguhnya. Dalam Alkitab sebenarnya tidak ada kata atau istilah yang digunakan untuk menjelaskan takdir atau nasib secara konsep. Memang di dalam Alkitab kita akan banyak menemukan istilah nasib. Seperti di dalam Kejadian 44 ayat 29. Di dalam Kejadian 44 ayat 34, di dalam Mazmur 81 ayat 15, di dalam Pengkhotbah 2 ayat 14 sampai 15, dan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 19. Di dalam Kejadian 44 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan, jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib yang celaka. Kata nasib dalam ayat itu sebenarnya bermakna kejahatan atau kefasikan. Sementara dalam Alkitab terjemahan sehari-hari, kata nasib itu tidak ada. Demikian juga dengan King James Version. Ayat itu sebenarnya menjelaskan tentang hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat dalam kehidupan karena banyak kehendak bebas manusia atau kuasa memilih manusia yang ada. Kita akan membahas tentang sebab akibat. Berbicara tentang nasib tragis yang dialami seseorang dalam hidupnya itu adalah karena hukum sebab akibat. Mati kecelakaan disebabkan karena kelalaian, baik dari korban ataupun dari si tersangka penyebab kecelakaan. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu, seorang kerabat tewas dalam sebuah kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi akibat dia melanggar marka jalan dan salah perhitungan menyalip mobil yang di depannya. Seorang hidupnya miskin dan melarat mungkin disebabkan kemalasan, atau karena hidup berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan judi, sehingga harta habis dan jatuh miskin. Ada juga karena situasi dan kondisi lingkungan yang porak-poranda karena bencana atau peperangan, dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Tuhan merencanakan manusia memilih. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia adalah makhluk yang bebas memilih. Kuasa memilih manusia adalah mutlak. Di dalam Kejadian 2 ayat 16-17, Tuhan memberikan hak memilih kepada Adam dan Hawa. Kemudian, dalam Kejadian 3, mereka menggunakan kuasa memilih itu dengan bebas tanpa adanya intervensi dari Tuhan. Dan hasilnya, mereka memilih untuk mengabaikan perintah Tuhan. Pilihan itu menjadi tanggung jawab mereka, beserta dengan akibat-akibatnya. Tuhan tidak menentukan mereka berdosa. Mereka berdosa karena pilihan mereka sendiri. Dan akibat dari pilihan yang salah, maka penderitaan kesusahan melanda dunia. Jadi, sejak semula yang Tuhan tentukan adalah hidup manusia yang bahagia, damai sejahtera, dan hidup kekal. Inilah takdir Tuhan atau penentuan Tuhan atas hidup manusia. Namun, mengapa manusia berdosa dan menderita hidupnya
adalah karena pilihan manusia itu sendiri. Anda bisa buka di dalam Roma 5 ayat 19 tentang hal ini. Sama halnya ketika Yudas mengkhianati Yesus. Itu adalah pilihan dia sendiri yang berspekulasi menjual Yesus demi keuntungan sesaat. Tuhan tidak menentukan Yudas sebagai tokoh yang akan mengkhianati Yesus. Dan ketika dia pun mati, lalu gantung diri, itu adalah kehendaknya sendiri. Mungkin banyak hal-hal yang lain di dalam penerjemahan tentang segala nasib ataupun takdir manusia. Tetapi di sini semua itu adalah pemikiran kita sendiri. Mana yang terbaik? Mana yang sesuai dengan pemikiran kita sendiri? Saya tidak memaksa Anda untuk mengikuti dengan apa yang saya bahas hari ini. Semua itu adalah pilihan Anda sendiri. Saya akan lanjut tentang memahami kehendak Allah. Sekarang kita perlu memahami kata ditentukan adalah berkaitan dengan kehendak Tuhan. Thomas Aquinas menjelaskan tentang dua macam kehendak Allah. Secara umum, maka kita lebih memahami tentang kehendak Allah ini. Yang pertama yaitu antecedential will. Kehendak Allah yang universal terhadap semua manusia, yaitu agar semua manusia diselamatkan. Inilah yang dikenal dengan ajaran predestination, yaitu bahwa Allah menghendaki semua manusia diselamatkan dan memiliki pengetahuan akan kebenaran. Predestination yaitu bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Namun, Allah tidak menentukan seseorang akan masuk surga atau masuk neraka. Lalu kita lanjut yang kedua, yaitu consequent will. Kehendak Allah yang melibatkan kehendak bebas manusia. Sehingga, meskipun Allah menghendaki semua manusia diselamatkan, namun karena Allah menghormati keputusan kehendak bebas manusia yang menolaknya, maka tidak semua dari yang ditentukan Allah sejak semula untuk diselamatkan dapat diselamatkan. Lalu apakah Alkitab berbicara tentang takdir? Dalam Roma 8 ayat 28 dan 29 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anak-anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebagian orang bertanya, jika Tuhan mengetahui apakah saya akan selamat atau binasa, mengapa bersusah-susah menjadi orang Kristen? Jawabannya adalah, walaupun Tuhan mengetahui, karena Dia adalah Maha Tahu, kita tidak mengetahui masa mendatang. Karena itu, masing-masing kita harus menggunakan hak pilih kita dan memilih apakah menerima atau menolak anugerah Tuhan. Ingat hal ini baik-baik. Oleh karena Tuhan mengetahui semua lebih dahulu dan karena Dia menakdirkan atau merencanakan supaya semua menjadi seperti anaknya. Ini adalah bukti bahwa Tuhan menakdirkan tidak ada yang akan binasa. Allah dapat melihat ke depan dan mengetahui siapa yang akan terpilih. Anda bisa baca dalam 1 Petrus 1 ayat 2, bagian pertama. Orang-orang yang terpilih ditakdirkan kepada keselamatan hanya atas dasar penurutan. Kita direncanakan untuk selamat dan hidup kekal, tetapi pilihan untuk itu ada di tangan kita. Itu sebabnya ketika manusia berdosa, Tuhan merencanakan untuk menebus manusia dan memulihkan kehidupan manusia, supaya rencana Tuhan kepada manusia untuk hidup kekal tidak akan gagal. Jadi, ketika kita menderita sakit, kecelakaan, dan lain-lain, itu bukan rencana Tuhan bagi kita.
Semua itu adalah akibat dosa dan setan bertanggung jawab atas semua penderitaan yang kita alami. Tuhan telah menetapkan orang-orang yang akan selamat adalah mereka yang memilih percaya dan menurut kepada Yesus. Anda bisa buka di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan Matius 7 ayat 21. Jadi kesimpulannya, hidup kekal tergantung kepada keputusan kita. Apakah yang akan datang dan lakukan bagi Kristus? Dalam satu perumpamaan, Yesus mengatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Semua orang yang menerima undangan itu ditakdirkan untuk memakan makanan pesta. Tetapi mereka tidak mau datang. Hanya orang yang mau datang memenuhi panggilan Kristus yang akan memasuki kerajaan Tuhan. Memilih Kristus berarti memilih kehidupan. Jadi, di manakah pilihan Anda saat ini? Memilih untuk hidup kekal di dalam Kristus atau jalan yang lain? Itu semua tergantung kepada pilihan kita. Biarlah apapun segala yang kita alami dan kita rasakan, serahkanlah, bawa di dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Lakukan itu dengan ketulusan hatimu. Buang segala pemikiran-pemikiran tentang kesenangan dunia. Karena semuanya itu akan kita tinggalkan dan kembali kepada Sang Pencipta kita. Dan semua itu Dia yang tentukan apakah kita layak atau tidak layak untuk hidup di dalam Dia. Jadi saat ini pilihan semuanya itu ada di tangan Anda. Dan mari saya mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Kita akan akhiri segala apa yang kita bahas hari ini. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah Tuhan hikmat yang daripada-Mu turun di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan di dunia ini, semua itu adalah pilihan bagi kami Tuhan untuk mengetahui di mana jalan kami. Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberikan hikmat. Bapa, saat pagi hari ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah hati kami. Banyak pilihan-pilihan yang kadang membuat kami bingung. Tapi kami akan percaya saat kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami. Apa yang terbaik buat kami lakukan. Biarlah di pagi hari ini Tuhan kami diberikan hikmat daripada Engkau. Kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Bapa, apapun segala yang kami lakukan, biarlah itu terjadi atas kehendak-Mu. Berkati mereka Tuhan yang selalu setia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena semuanya itu tergantung kepada pilihan mereka. Berkati pekerjaan mereka Tuhan dan berikan mereka selalu kesehatan. Apapun yang mereka rasakan saat ini, sakit penyakit ataupun segala beban baik di dalam pekerjaan dan usaha mereka, saya yakin dan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang memberikan kesembuhan dan keselamatan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akhiri dan mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, demikianlah pembahasan Alkitab hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati dan tetap selalu setia untuk mendengarkan segala apapun yang saya bahas tentang kebenaran firman Tuhan secara sederhana ini. Biarlah kiranya hidup kita semakin berkati. Haleluya. Amin.